Oke, terima kasih semua penonton setia. Hari ini seperti biasa kita menghadirkan sosok yang kemuka, tokoh di kalangan kita. Beliau adalah seorang pengusaha, juga seorang politikus yang juga akan mencalonkan diri sebagai wali kota di Lusmoy. Siapa dia? Pak Azari. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih atas Bagaimana sambutannya. keadaannya, Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Terima kasih, Pak, sudah berhadir di antara kita juga, dan alhamdulillah ini juga salah satu momen bincang-bincang kita, Pak, ya, diskusi yang baik juga untuk teman-teman penonton yang lain. Um, Sebelumnya, kalau boleh diceritain nih, Pak, Bapak dari seorang pengusaha nih sebelumnya, kemudian terjun ke dunia politik itu, Pak, gimana, Pak? Mungkin ada cerita singkatnya terkait itu, Pak? Bagi saya sebenarnya tidak ada yang khusus dan spesial. Karena apa? Karena garis tangan yang saya dapatkan hari ini bukan karena saya pinter, bukan karena etos kerja saya mumpuni, atau background latar belakang pendidikan saya tinggi, tapi ini semua karena sayangnya Rabbku kepada diriku. Ya, karena apa? Karena kasihnya Allah kepada diri saya hari ini. Karena kalau kita bilang kita pinter, kita punya etos kerja baik segala macam, mungkin di luar sana lebih banyak orang-orang yang lebih pintar dari kita, lebih banyak orang-orang yang punya etos kerja lebih baik. Tetapi kenapa hari ini garis tangan kita berbeda? Tentunya karena Rabb kita lah semuanya. Baik, Pak. Mungkin lebih boleh diceritain lagi dan apa namanya, hal-hal yang memotivasi Bapak nih dari seorang pengusaha tapi kemudian terjun ke dunia politik nih, Pak. Ya, karena kemudian saya punya sebuah pandangan hidup atau sebuah slogan dalam hidup saya, yaitu sesuai kata Nabi kita, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi hari ini ketika saya ingin bermanfaat, maka saya harus berbuat sesuatu. Ya, sesuatu itu salah satunya adalah saya yang pertama harus punya mimpi dulu tentunya. Ya, karena apa? Orang tua saya selalu berpesan, nah, mimpilah setinggi langit. Seandainya pun engkau jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang. Dan setiap saya mau tidur, waktu kecil dulu, nenek saya selalu mengatakan, nah, kita boleh miskin harta, tetapi tidak boleh miskin cita-cita. Ya, dan saya sangat terinspirasi dengan kata-kata bijak atau quote dari seorang Honda. Honda mengatakan, some people dream to change reality, but some people dream to escape from reality. Ya, orang-orang bermimpi untuk dapat merubah keadaan yang kurang baik mungkin menjadi yang lebih baik, keadaan yang kurang sejahtera menjadi yang sejahtera. Tetapi jangan pernah bermimpi untuk lari dari kenyataan, karena masalah itu harus kita hadapi. Ya, mimpi ini punya dua nilai strategis. Yang pertama, mimpi sangatlah murah, malah bisa kita katakan gratis. Ya kan, siapa saja bisa bermimpi. Benar, Pak. Dan apa saja kita bisa bermimpi tanpa harus bayar. Ya kan? Kemudian mimpi itu punya nilai yang sangat mahal, sangat tinggi. Karena apa? Kemerdekaan kita juga diraih karena mimpi para leluhur kita dulu. Dan kita hari ini menjadi orang-orang seperti ini karena mimpi-mimpi orang tua kita. Jadi layaknya memang kita harus bermimpi. Kemudian saya terjun ke dunia politik itu karena yang pertama terpanggil dengan kondisi Kota Luxmawi hari ini. Ya, jadi ketika saya tidak tampil, ketika saya tidak hadir, saya khawatir ketika meninggal nanti malaikat Gusuklit mempertanyakan, Anda mampu, Anda punya pemikiran, ya kan? Tetapi kenapa, ya kan? Anda diam saja melihat masyarakat di sekitar Anda berkekurangan, membutuhkan sesuatu uluran tangan, Anda asik membesarkan perut Anda sendiri. Jadi ketika kita sudah tampil, ya, mencalonkan diri seperti sekarang, kalaupun nanti gagal, kita bisa berargumen kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, berikhtiar, tetapi karena takdirmu lah tidak mengizinkan aku ke sana,
ya kan? Ya sudah, berarti kita balik kembali ke habitat, berusaha, apakah ke pasar, apakah ke ladang, ke sawah. Ya, jadi seperti itu. Karena bagi saya hari ini, saya ini berjuang dengan harta dan jiwa saya, ya, untuk merubah Kota Lok Sumawe ke arah yang lebih baik tentunya. Baik Pak. Jadi Bapak udah lama juga di Lok Sumawe dan udah juga sangat dikenal ini aktif, terlebih di bagian sosialnya nih Pak. Jadi boleh diceritakan mungkin sedikit dan diberi contoh Pak kegiatan-kegiatan sosial yang udah dijalankan di Lok Sumawe Pak. Jadi karena moto saya tadi adalah Khairun Hasan Pom Linnas, ya kan. Kemudian saya punya sebuah gerakan yang saya namakan gerakan moral dan gerakan sosial. Seorang pemimpin itu harus mampu berbuat, ya, yaitu karena saya sekarang sebagai salah satu tokoh dalam politik, makanya seorang politikus itu, seorang pimpinan partai itu tidak boleh pangkodabar, panglima komando dalam kamar. Tetapi kita harus terjun, harus turun ke tengah masyarakat untuk apa? Ya, untuk mendengar keluh kesah mereka, untuk menyerap aspirasi dari mereka. Apa sih yang mereka harapkan? Apa sih yang mereka butuhkan? Kemudian kita harus bisa memberikan solusi-solusi. Jadi karena saya hari ini bukan siapa-siapa, masih tokoh, makanya dengan kemampuan saya, dengan apa yang saya miliki, saya mencoba melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Contoh, setiap Sabtu siang saya selalu menurunkan tim dari klinik saya untuk melakukan yang namanya home visit. Home visit itu pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan gratis juga. Kemudian sampai sekarang dari tahun 2017, 18, 19, 20 kita sudah melakukan khitan massal. Bagi anak-anak Kota Lok Sumawe itu sebanyak lebih dari 1.000 orang. Apalagi di masa-masa COVID kemarin. Itu banyak sekali permintaan untuk khitan kepada anak-anak. Karena pada masa itu ekonomi cukup sulit. Jangankan untuk mengkhitan seorang anak, untuk beli beras juga sangat sulit. Ya, sangat susah. Sehingga kita terjun dan melakukan khitan massal tersebut. Dan hari ini juga kita selalu responsif terhadap musibah-musibah yang terjadi di Kota Lok Sumawe, misalnya ada rumah kebakaran, rumah kena angin puting beliung, ataupun ada kebanjiran. Bukan hanya di Kota Lok Sumawe, malah kita sering juga melakukan aksi sosial kita di luar Kota Lok Sumawe, misalnya di Aceh Utara, di Aceh Timur, malah sampai ke Aceh Barat. Begitu Pak. Siap. Jadi Pak, sebagai seorang pengusaha nih Pak, dan juga seorang politikus yang apalagi udah mencalonkan diri sebagai wali kota ya Pak di Lok Sumawe, mungkin Bapak bisa menceritakan atau menggambarkan gimana keadaan kesejahteraan masyarakat di Lok Sumawe itu Pak. Ya, quality of life Kota Lok Sumawe itu menurut saya perlu kita perjuangkan. Karena kenapa? Berdasarkan RPJMK Kota Lok Sumawe, angka pengangguran di Kota Lok Sumawe itu masih cukup tinggi, kemudian juga angka kemiskinan masih cukup tinggi, ya kan? Kemudian dari segi angka hidup, angka ibu meninggal, angka kematian bagi bayi kan itu masih cukup tinggi, sehingga perlu kita lakukan hal-hal yang signifikan tentunya, terutama masalah pengangguran. Nah, jadi dalam hal politik ini saya punya visi dan misi, yaitu menjadikan Kota Lok Sumawe bersyariat dan istimewa. Bersyariat dan istimewa. Ya, bersyariat itu apakah karena Aceh dasarnya syariat Islam? Tentu bukan itu yang saya maksudkan. Aceh syariat Islam sudah dari zaman nenek moyang kita, zaman kerajaan Aceh dulu, zaman Sultan Iskandar Muda sudah bersyariat Islam. Tetapi bersyariat Islam itu saya tuangkan dalam misi saya yang saya sebut 5T. 5T Pak. Ya, 5T. Ya, jadi T yang pertama itu tegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Tegakkan sholat berjamaah. Ya, karena dengan tegaknya sholat berjamaah, maka rahmat Allah akan turun. Kemakmuran akan merata di Kota Lok Sumawe, seperti kota-kota besar di dunia. Contoh Bahrain, Kuwait, Qatar, ya kan, Arab Saudi. Mereka sejahtera, mereka makmur karena apa? Karena setiap sholat berjamaah selalu masjid-masjid penuh. Ya. Kemudian yang kedua,
tanpa maksiat. Karena apa? Maksiat mengundang bencana. Jangan pernah kita undang lagi air laut itu naik ke darat. Karena sebaik apapun infrastruktur kita, sekokoh apapun pondasi-pondasi kita, sebaik apapun mitigasi kita terhadap bencana, ketika kita bermaksiat kepada Allah, malapetaka akan datang dan merusak segala sendi-sendi kehidupan kita, sehingga APBK kita habis untuk membangun itu dan itu saja. Tetapi ketika kita tidak bermaksiat, maka APBK yang tadi bisa kita gunakan untuk membangun rumah-rumah ibadah, membangun sekolah-sekolah, dan menata yang lainnya. Baik, Pak. Jadi dari pengalaman Bapak cerita dan juga cita-cita Bapak yang udah Bapak ceritain tadi, banyak dan kurangnya itu saya melihat Bapak fokus juga salah satunya di bidang kesehatan ya, Pak. Ya. Jadi mungkin Pak boleh diceritakan apa yang mendorong Bapak untuk fokus di bidang itu, dan juga boleh diceritakan gimana keadaan kesehatan rumah sakit, fasilitas kesehatan yang ada di Losmawe, Pak. Ya, jadi kalau tadi saya punya misi yaitu menjadikan kota Losmawe bersyariat, kemudian istimewa. Istimewa adalah bagi saya, apakah karena Aceh dari istimewa? Bukan tentunya. Aceh dari istimewa mungkin sejak Undang-Undang tanggal 25 Mei 1959 kita sudah dinobatkan sebagai daerah istimewa. Tapi istimewa bagi saya hari ini ketika siapa saja ke depan berKTP Kota Losmawe, dia berhak mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak, minimal UMP. Jadi itu kita tuangkan dalam kita yang ketiga, tanpa pengangguran. Ya, jadi di sini sebenarnya masalah kesehatan juga kita jadikan sebagai salah satu metode untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan sebagai penambah PAD. Kalau bahasa Acehnya dikatakan sifat tak lepat luya. Itu bahasa Acehnya. Jadi terkait dengan tanpa pengangguran ini, tentunya kita punya segmen dan sasaran-sasaran khusus, terutama misalnya pengangguran bagi orang-orang yang tidak punya pendidikan dan skill. Itu saya namakan orang-orang S3. Orang-orang yang tidak tamat SD, orang-orang tidak tamat SMP, dan orang-orang tidak tamat SMA. S3, itu orang S3. Ya. Walaupun mereka tidak punya pendidikan, walaupun mereka tidak punya keterampilan, tetapi mereka punya hak hidup di Kota Losmawe. Dan ini perlu disentuh. Ya, dengan apa? Jadi Kota Losmawe yang luasnya 181 km persegi, tentunya 30%-nya itu terdiri dari lahan terlantar. Baik itu sawah, baik itu kebun, bahkan banyak di sana bangunan-bangunan terlantar. Jadi dengan adanya orang-orang S3 ini, ya, nanti akan kita rekrut menjadi karyawan PTPL, karena Losmawe itu punya badan usaha milik daerah, ya kan? Nah, kemudian kita tidak perlu investor dari luar, karena setiap daerah itu punya perbankan, dan sesungguhnya perbankan itulah menjadi investor kita. Ya, jadi dengan adanya perbankan, ya kan, yang membiayai, tentunya kita harus punya kontrak dulu, misalnya dalam hal ini masalah kemandiran pangan. Kita karena banyak sawah terlantar, banyak lahan terlantar, kita bisa buat ikatan kerjasama dengan sebuah perusahaan di luar sana, misalnya tentang padi, ya kan? Nah, karena kita di Losmawe itu punya lahan sawah sekitar 1.600 hektar, ya kan? Nah, jadi kalau kita bilang saja 1 hektar menghasilkan 5 ton, jadi 1.600 itu kita punya mungkin sekitar 8.000 ton padi setiap 3 bulan. Ya, jadi itu menjadi potensi kita, nilai tawar kita untuk membuat sebuah kerjasama dengan pabrik beras misalnya di Medan. Jadi dasar kerjasama itu kita bisa mengajukan pembiayaan ke perbankan. Ya, kemudian kalau perbankan menanyakan risiko seandainya gagal tanam atau gagal panen, kita bisa mengajukan semacam insuransi ke Jasindo. Ya, untuk menginsuransikan lahan pertanian kita, sehingga ketika pun gagal panen bisa ditutupi oleh Jasindo, sehingga setiap hari para pekerja S3 ini bisa melakukan aktivitas kerjanya sebagai pegawai layaknya. Setiap pagi mereka datang ke sana, ya kan, mengolah lahan pertanian tersebut, tentunya bukan dengan mencangkol,
ya dengan sistem mekanik, ya kan? Karena sekarang tidak tren lagi menggunakan manual, semua menggunakan mekanik, menggunakan drone, sehingga setiap akhir bulan mereka mendapatkan gaji ya dari support bank tadi. Kemudian setelah panen, hasilnya kita kirim ke perusahaan yang sudah kerjasama sama kita, ya kan? Kemudian uangnya masuk ke bank yang sudah memberikan pembiayaan ke kita, sehingga apa yang mereka sudah berikan silahkan dipotong dan sisanya kembalikan ke PAD kita. Sehingga seperti saya bilang tadi, sifat tak lepas bias. Masalah pengangguran kita teratasi, ya kan? Masalah lahan terlantar sudah terberdayakan, produktif, ya kan? PAD kita juga bertambah. Nah, itu yang saya maksud. Dan tidak membebani APBK kita. Itu yang paling perlu. Ya, karena APBK kita hari ini sangatlah kecil. Ya, sehingga yang kedua, kita ada namanya pengangguran yang berbasis pendidikan. Contoh seperti nakes, tenaga kesehatan, ya kan? Ada juga yang SH, ada SI segala macam. Itu dengan cara saya punya program namanya Medical Aceh Tourism. Medical Aceh Tourism. Ya, untuk masalah kesehatan ini. Kenapa? Jadi yang pertama, kita punya sumber daya potensi BPJS hari ini yang membiayai setiap masalah kesehatan yang ada di seluruh daerah. Nah, jadi ini bisa menjadi potensi begini. Jadi di samping puskesmas, kita wajib mendirikan klinik pendamping puskesmas. Klinik pendamping puskesmas. Ya, untuk apa? Ya, yang pertama adalah untuk merejus antrian panjang di puskesmas, ya kan? Nah, jadi antrian ini bisa kita pindahkan ke klinik di sebelah. Misalnya di kami Banda Sakti itu jumlah penduduknya ada 75.000, ya kan? Kalau semua dilayani oleh puskesmas, tentunya akan terjadi crowded, antrian panjang. Ketika kita bisa mendirikan klinik pendamping puskesmas, setidaknya 75.000 tadi, 25.000 bisa pindah ke klinik. Ya, keuntungan apa yang kita dapatkan? Antrian bisa kita perkecil sehingga pelayanan lebih baik. Obat yang selama ini mungkin diperuntukkan untuk setahun, kalau tidak kita potong, kita pangkas antriannya, bisa-bisa setengah tahun sudah habis. Tapi dengan kita pindahkan ke klinik, obat bakal cukup untuk 1 tahun. Kemudian lagi, kalau di puskesmas, misalnya ASN, perawat digaji 3 juta, ya kan? Honor misalnya 300, dengan kita ambil tenaga honor ini menjadi tenaga perawat di klinik, kita bisa menggaji mereka dengan gaji yang sama seperti perawat ASN. Walaupun mereka bukan ASN, tetapi pendapatan mereka sama. Begitu juga dokter. Ya, jadi pendapatan mereka di puskesmas misalnya 5 juta, bisa juga di klinik bisa 5 juta. Bisa 5 juta. Ya, jadi intinya, ya kan, yang membayar ini siapa? Bukan APBK, tetapi BPJS. Nah, jadi dana BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, ya kan, untuk BPJS atau dana PP28 yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS tidak lari keluar, ya kan? Makanya larinya ke puskesmas kita, klinik kita. Maka setelah klinik kita wajib mendirikan rumah sakit. Ya kan? Rumah sakit berapa? Tipe D tentunya. Kemudian apa lagi? Rumah sakit tipe C. Kemudian rumah sakit tipe B. Bahkan kalau bisa rumah sakit tipe A. Sehingga uang kesehatan dari BPJS yang berada di Kota Lok Sumawe tidak lari keluar. Malah kita bisa menarik pasien-pasien dari kabupaten tetangga kita. Sehingga uang BPJS itu, uang kesehatan itu tumpah ruah di Kota Lok Sumawe. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan, masalah kesehatan, pelayanan kesehatan kita bagus, ya kan. Kemudian masalah pengangguran kita selesai, PAD kita bertambah. Baik, Pak. Jadi kalau misalkan terkait pelayanan publik nih Pak, khususnya untuk pelayanan air minum bersih di Kota Lok Sumawe juga sampah, itu Pak, apa solusi yang Bapak tawarkan jika nanti terpilih Pak? Jadi sekarang ini seorang leader itu ya kan tidak cukup tahu ikan, tetapi dia juga wajib tahu lautan. Seorang leader itu tidak wajib tahu hanya pohon, tetapi dia harus tahu hutan. Ya kan? Jadi kita harus tahu sistem hari ini, ekosistem. Nah, jadi seperti ini. Kota Lok Sumawe
dari saat berdiri 2001 dulu belum ada yang namanya blueprint, ya, belum ada namanya rencana induk. Ya, kemudian kalau ini belum ada blueprint, ya kan, berarti kan rencana induk itu belum ada. Sehingga konsep tata ruang Lok Sumawe itu juga masih amburadul. Benar. Nah, karena setelah ada blueprint seharusnya RT RW sudah ada memang. Setelah RT RW itu ada, sebenarnya harus ada juga RDTL, baru RTBL. Nah, jadi konsepnya kalau hari ini Kota Lok Sumawe banjir, air bersih susah, sampah berserakan, itu karena memang tata kelola Kota Lok Sumawe itu belum ada. Sehingga ketika saya menjadi seorang wali kota, makanya saya punya konsep Small Dubai. Small Dubai. Ya, Small Dubai itu kenapa Small Dubai? Karena Kota Lok Sumawe berada di tengah lautan. Jadi konsep yang cocok untuk kota yang berada di tengah lautan adalah Waterfront City. Waterfront City. Ya. Nah, kenapa Waterfront City? Ya kan? Karena selama ini, saat ini kota-kota bangunan yang ada di Kota Lok Sumawe itu semua membelakangi laut. Seolah-olah laut itu jamban besar bagi Kota Lok Sumawe. Tetapi ketika kita sudah menobatkan Lok Sumawe sebagai Small Dubai Waterfront City, semua bangunan wajib menghadap ke laut. Kenapa? Laut itu merupakan sumber energi. Laut itu sumber inspirasi. Nah, jadi setelah konsep Water City ini selesai, masalah sampah, masalah air bersih, sanitasi, air kotor, semuanya bakal selesai dengan baik. Malah Kota Lok Sumawe bisa tertata dan menjadi salah satu kota tujuan lah. Ya, Pak. Sip. Untuk ini Pak, untuk yang terakhir Pak, bagian penutupnya Pak, mungkin ada hal yang mau Bapak sampaikan, pesan-pesan untuk warga Kota Lok Sumawe sebagai calon wali kota nih Pak. Ya. Yang pertama, karena ini sudah dekat dengan saat-saat pemilihan, saya berpesan pilkada ini kita jadikan sebagai salah satu ajang untuk memperkuat ukhuwah kita, ya. Jadi pilkada ini bukan untuk kita bercerai-berai, tapi jadikan pilkada ini ibarat kita bermain catur. Jadi politik ini ibarat bidak catur, biar bidaknya saja yang bertarung. Kita sebagai pemain ya seperti ini, bisa ketawa ke TV sambil ngopi. Ya. Karena apa? Ya kan, sekecil Kota Lok Sumawe saja kita tidak bisa mengurusnya sendiri. Kita butuh teman-teman bersama-sama untuk memajukan Kota Lok Sumawe ini. Tentu siapa yang menang nanti tidak ada masalah, tetapi kita harus mampu merangkul kandidat yang lain. Karena kita tidak bisa menjadi seorang Superman. Superman sudah mati di film Justice League. Ya kan? Yang memungkinkan kita hari ini adalah menjadi super team Avengers. Nah, jadi ketika saya hari ini menjadi Captain America, mungkin Abang bisa menjadi Iron Man, ya kan? Sahabat-sahabat yang lain bisa menjadi Hulk, Thor segala macam. Ya, mari kita satukan kemampuan pemikiran kita untuk membangun Kota Lok Sumawe. Sekali lagi, ya kan? Mari kita dukung pilkada damai dan demokratis, ya kan? Pilihlah pemimpin yang benar-benar, ya kan, menjadi pemimpin bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk keluarganya saja, tetapi bagi seluruh masyarakat Kota Lok Sumawe. Baik, ya. Terima kasih Pak. Usai sudah bincang-bincang kita bersama Pak Azhari, insya Allah kita telah mendengarkan banyak hal dari Bapak terkait dengan pengalaman hidup, juga bagaimana beliau mengubah Kota Lok Sumawe, dari seorang pengusaha hingga sekarang sebagai politikus yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota di Lok Sumawe. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Azhari. Kita ketemu lagi insya Allah lain waktu di lain. Terima kasih. Ya.